selamat sahabat semua. Kita bertemu lagi dalam hasil karya kartun Komki yang dihasilkan oleh Cik Terry Ojuda, dan karya ini bertajuk Bernafaslah Secara Menyegarkan. Ellen G. White berkata, pokok-pokok kayu juga dapat menghasilkan kenikmatan hidup, seperti pokok ru, pokok beringin, pokok cempaka, dan pokok-pokok yang lain. Jangan ditebang pokok-pokok itu begitu saja. Sayanglah pokok-pokok itu, dan alangkah baiknya ia ditanam karena ia sememangnya sangat menyegarkan. Udara yang bersih penting bagi kesehatan tubuh. 20% oksigen terkandung dalam udara, dan ia sangat penting untuk tubuh kita. Oksigen membantu dalam menjadikan kita lebih bertenaga. Tapi, dari mana datangnya oksigen? Oksigen berasal dari tumbuh-tumbuhan. Manusia dan hewan menghirup oksigen tersebut untuk teruskan hidup. Manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan saling memerlukan antara satu sama lain. Karbon dioksida dihembus keluar oleh manusia dan hewan. Karbon dioksida ini diperlukan oleh tumbuh-tumbuhan untuk kesinambungan hidup. Dengan semakin pupusnya hutan-hutan, banyak negara di Asia juga terlibat. Jumlah penduduk dunia semakin bertambah, tetapi tumbuh-tumbuhan semakin pupus. Dan dengan demikian, pupus juga bekalan oksigen. Mujurlah, ada pihak berkuasa serta mengundang-undang melindungi tumbuh-tumbuhan yang Tuhan beri kepada kita. Kita haruslah bersyukur yang kita masih boleh bernafas dan melakukan pekerjaan Tuhan. Udara, pemberian alam yang amat berharga bagi semua manusia. Udara akan memberkati Anda dengan pengaruhnya yang menyegarkan. Oleh itu, bernafaslah secara menyegarkan. Oke, Tuhan memberkati. Bye.
Selamat hari Sabat semua. Kali ini kita berpeluang mendengar laporan mission dari negara Norway. Ia berkisarkan pengalaman Glenn Lee yang bertajuk Baju untuk Diperkatakan. Glenn Lee memakai baju polo hijau kegemarannya dan menaiki kereta api bawah tanah di Oslo, Norway. Guru berusia 55 tahun itu berharap orang akan melihat bajunya. Glenn duduk berhadapan dengan seorang wanita yang berpakaian elegan yang kelihatan seperti berusia 60-an. Wanita itu melirik dia dan kemudian bajunya. Mata wanita itu tetap pada kemejanya. Tersulam di baju bahagian dada sebelah kiri adalah kata-kata Advent Airlines, Steward Glenn Lee, dan berimage pesawat jet. Glenn tidak berkata apa-apa. Dia tahu wanita itu tertanya-tanya mengapa dia tidak pernah mendengar tentang Advent Airlines. Selepas menatap kira-kira 5 menit, wanita itu bercakap. "Maafkan saya," katanya, "saya belum pernah mendengar tentang syarikat penerbangan ini sebelum ini. Adakah Anda bekerja di sana?" "Iya," kata Glenn. "Oh," katanya, "di manakah kamu terbang?" Glenn menjawab, "Kami hanya mempunyai satu destinasi." "Oh, benarkah?" kata wanita itu dengan terkejut. Dia tidak menanya destinasi dan Glenn tidak mengatakan apa-apa tanpa ditanya. Selepas sekian lama, wanita itu bertanya, "Adakah sangat mahal tiketnya?" Glenn menjawab, "Tidak, tiket percuma." Sekarang wanita itu kehairanan. "Apa? Kenapa tiket percuma?" Kini giliran Glenn untuk berhenti sejenak. Rasa ingin tahu wanita itu semakin meningkat. Akhirnya Glenn menjawab, "Tiket itu percuma karena sudah dibayar 2000 tahun yang lalu." Wanita itu hairan seketika. Tiba-tiba pengertian kelihatan di matanya. "Saya faham," katanya. Dia berhenti sebentar. Katanya lagi, "Tetapi bagi saya mempunyai masa yang sukar untuk mempercayai syurga." "Mengapa?" tanya Glenn. Wanita itu menyambung, "Saya mengalami pengalaman buruk dengan agama dalam pertumbuhan saya." Itu cerita yang Glenn pernah dengar banyak kali mengenai orang yang menolak kekristenan karena apa yang mereka lihat seperti contoh buruk orang Kristen. Norway adalah masyarakat yang sangat sekuler dan keanggotaan gereja telah merosot dalam banyak denominasi selama beberapa dekad. Gereja Seventh-day Adventist tidak terkecuali. 4.500 anggotanya telah berjuang untuk menembusi negara Skandinavia yang berpenduduk seramai 5,3 juta orang. Dalam kereta api bawah tanah, Glenn merasakan bahwa wanita itu merindui sesuatu yang lebih baik. Dia berkata, "Mungkin Anda boleh menemukan jalan dengan meneroka Alkitab dengan pandangan yang baru." Mendengar kata-kata itu, wanita itu kelihatan santai di kereta api bawah tanah yang hampir kosong. Dia bercakap dengan bebas dengan Glenn mengenai keraguan dan pertanyaannya selama 20 menit. Kemudian dia berdiri. "Saya turun di sini," katanya. "Terima kasih kerana bercakap tentang hal itu. Anda telah memberikan saya banyak untuk difikirkan. Saya perlu membuat penyelidikan. Saya yakin Anda akan menemukan jalan Anda. Saya akan memikirkan tentang Anda juga," kata Glenn. Glenn bukan setakat cakap sahaja. Wanita itu adalah sebab dia memakai baju polo dalam kereta api bawah tanah. Glenn memakai baju lengan pendek itu sesering yang dia boleh semasa bulan-bulan musim panas. Apabila dia melakukannya, baju itu menarik pandangan. Kadang-kadang tatapan itu membawa kepada perbualan. Dalam satu temu bual, Glenn berkata, "Saya tidak begitu berani. Saya tidak pergi membunyikan loceng pintu. Itulah sesuatu yang tidak selesa bagi saya." Tetapi Glenn mengasihi Yesus dan dia mahu terlibat dalam penjangkauan Injil. Dia juga suka kapal terbang.
Jadi, dia menempah baju berkualiti tinggi dari sebuah syarikat pakaian secara atas talian di Jerman. Syarikat itu meletakkan image kapal terbang itu dan namanya atas permintaan Glenn. Kata Glenn, jika saya boleh menjadi alat untuk membantu menghubungkan semula orang dengan Tuhan, itu akan menjadi sesuatu yang sangat hebat. Glenn tidak tahu sama ada sesiapa telah tertarik kepada Yesus atau telah mendengar perkabaran Adventist disebabkan oleh baju beliau. Tetapi dia yakin bahwa Roh Kudus boleh menggunakan baju itu untuk memulakan perbualan. Glenn berkata lagi, marilah kita berjumpa orang dimanapun mereka berada. Pekerjaan saya bukanlah untuk menjadikan sesiapapun Adventist. Inilah tugas Roh Kudus. Tugas kita adalah untuk menabur dan Tuhan akan mengurus penuaian. Untuk pengetahuan semua, Glenn Lee 55 adalah guru di sekolah Adventist Ostmarka dengan kira-kira 100 pelajar dalam grade 1 hingga 10 di Oslo, Norway. Beliau juga merupakan anggota dan mantan pastor belia gereja Seventh-day Adventist Bethel yang menerima sebahagian daripada persembahan Sabat ke-13 pada tahun 2017 untuk membuka pusat komuniti belia di ruang bawah tanah gereja tersebut. Sekian laporan mission kali ini. Ingat, mari sama-sama memberi dengan sukacita pada persembahan Sabat ke-13 nanti untuk membantu anggota gereja kita di negara Norway pula. Tuhan memberkati kita semua. Amin. So vast and strange, profound and wonderful and fair. The will of man, where life is lived, so strangely mingling and pale. God is the only one. God is the only one. Change my life. God is the only one that changed my life. Change my life. God is the only one can change my life. Change my life. The will of God, so vast and strange, profound and wonderful and fair. Will of man, where life is lived, so strangely mingling and pale. God is the only one. God is the only one. Change my life. God is the only one. Change my life. Change my life. God is the only one that
Shalom, selamat pagi dan selamat sabat bagi semua kita. Terima kasih, syukur kepada Tuhan, kesempatan kita sekali lagi untuk bersama-sama dalam renungan ataupun segmen khotbah kita pada sabat ini. Selaku hamba Tuhan, saya bersyukur berterima kasih karena sekali lagi mempunyai kesempatan untuk melayani melalui media, dan terima kasih kepada tim Komki kita yang terus-menerus bertungkus lumus untuk menjayakan pelayanan media ini. Saya berharap semua kita berada dalam keadaan yang baik dan tetap sehat di mana saja kita berada. Dan tajuk khotbah yang ingin saya sampaikan pada pagi ini, pada sabat ini adalah satu tajuk yang mungkin biasa kita dengari, tetapi sesuatu tajuk yang bagi saya secara pribadi memberi makna yang besar dalam hidup ini, yaitu kehidupan yang bermakna. Sebelum itu mari kita sekali lagi ataupun pada saat ini kita akan berdoa, dan saya akan memimpin kita dalam doa. Mari berdoa. Maha besar Tuhan kami yang bertakhta dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah terus menerus menyertai kami, memberkati kami. Dan terima kasih atas kesempatan baik kami untuk sekali lagi membuka lembaran firman-Mu ya Tuhan. Dan kira Tuhan apa yang akan kami pelajari bersama semuanya ini akan membawa kami untuk lebih mendekatkan kehidupan kami kepada-Mu ya Tuhan, sehingga kan kami mengetahui apa maksud mempunyai kehidupan yang lebih bermakna sementara berada dalam dunia ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sudi mendengar dan menjawab doa ini dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu berdoa. Amin. Setakat hari ini saya tidak tahu berapa sudah jumlah yang kita ada dalam statistik COVID-19, tetapi setakat yang terakhir saya cek dalam statistik jumlah case COVID-19 sekarang adalah lebih kurang 5.684.795 case, dan jumlah kematian mencecah kepada 352.225. Dan apabila melihat kepada statistik ini, setiap hari saya melihatnya dan saya hanya melihatnya sebagai sebuah nombor. Tetapi apa yang kita ketahui daripada angka dan nomor ini adalah setiap satu nomor ini mewakili seseorang yang dikasihi, seseorang yang tidak lagi dapat bersama dengan keluarga ataupun berada dalam dunia ini. Nah, inilah betapa sedihnya dan betapa dahsyatnya COVID-19 ini. Dan kehilangan ini adalah sesuatu yang luar biasa karena ia adalah sesuatu yang permanen. Ia adalah sesuatu yang kekal di dalam dunia ini apabila kita melihatnya daripada konteks dunia. Tetapi kita mengetahui bahwa kita sebagai Kristen, kita mempunyai sebuah pengharapan yang melampaui apa yang kita harapkan daripada dunia ini sendiri. Tetapi satu perkara yang kita lihat daripada perkara ini adalah satu ungkapan yang memberitahukan kepada kita bahwa kehidupan kita dalam dunia ini adalah sangat-sangat rapuh. Dalam Mazmur 90 mengatakan betapa hidup kita ini dijumlahkan, dan dikatakan bahwa hidup kita ini menurut Mazmur adalah lebih kurang 70 tahun sahaja. Dan mungkin kita mengatakan ya 70 tahun itu adalah suatu masa yang lama. Tetapi satu perkara yang kita ketahui daripada 70 tahun ini dan juga kehidupan kita dalam dunia ini adalah apakah kehidupan saya sudah jalaninya dengan bermakna ataupun bagaimana. Jadi satu perkara yang kita ketahui dan kita sadari dalam keadaan dunia kita sekarang, banyak orang-orang, banyak manusia yang mencari kekayaan, mencari status dalam kekuasaan dan keuangan dan bermacam-macam lagi. Nah sekarang ini para orang muda mungkin mereka seringkali melihat bagaimana mereka ini, apakah mereka ini boleh menjana like di dalam sosial media yang terbanyak ataupun pengikut-pengikut followers mereka yang banyak dalam sosial, menjadikan mereka seorang yang populer.
Masa sekarang yaitu masa PKP dan sekarang ini PKPB adalah di mana kita mempunyai peluang untuk merefleksi keadaan kehidupan kita masing-masing. Kita mempunyai masa untuk melihat apakah kehidupan saya ini adalah satu kehidupan yang bermakna. Nah, secara pribadi saya melakukan hal ini. Dan satu perkara yang saya dapati dan saya sadari sebagai seorang manusia yang biasa, kadangkala apabila merefleksikan kehidupan saya mulai mempersoalkan kehidupan saya. Kadangkala perkara yang timbul adalah satu perkara sebagai manusia di mana saya mengatakan, kalaulah hidup saya ini berbeza daripada yang sekarang ini. Kalaulah saya mempunyai mungkin status yang lebih berbeza daripada keadaan sekarang. Dan mungkin dan banyak lagi. Dan perkara ini yaitu perkara kalaulah. Semakin lama saya memikirkan hal ini, semakin saya merasa bahwa kehidupan saya pada saat ini adalah suatu kehidupan yang tidak bermakna. Hati-hati saudara-saudari. Karena apabila kita mulai merasakan demikian, bahaya akan pasti muncul. Kita mulai meragui kehidupan kita saat ini. Kita mulai meragui perhubungan kita mungkin bersama dengan keluarga. Dan bahkan kita mulai meragui kehidupan kita dan perhubungan kita bersama dengan Tuhan. Dan apabila keraguan ini masuk, inilah di mana kita mulai membandingkan kehidup saya dan juga kehidupan seseorang yang saya kenali atau seseorang yang saya idolakan adalah jauh berbeza. Dan kalaulah, inilah yang bahaya dia. Dan apabila saya merefleksikan perkara ini secara pribadi, saya merasakan bahwa saya memerlukan kesadaran yang lebih tinggi untuk mengetahui bahwa hidup ini adalah jauh lebih bermakna daripada persoalan kalaulah. Dan saya teringat kepada satu kejadian yang mengingatkan kepada saya, menyadarkan kepada saya betapa hidup ini adalah sesuatu yang harus kita hargai. Apa yang terjadi adalah beberapa tahun yang lalu saya bersama dengan para sahabat kami pergi rafting di Kiulu, Sungai Kiulu. Dan sementara kami rafting, mengenai cerita raft yang sedang kami naiki itu terbalik dan saya terperangkap di bawah ini tube rafting. Dan ketika terperangkap di tube rafting ini, karena saya memakai ini pelampung badan yang diikat di badan, saya tidak boleh menyelam dan saya tidak boleh menyelam. Dan paras air pada ketika itu melebihi paras hidung saya dan saya tidak boleh bernafas. Dan pada ketika itu saya mulai panik. Dan di semasa saya berada dalam keadaan yang panik, saya terimbas akan keluarga saya. Bagaimana saya telah hidup bersama dengan keluarga, dan satu ungkapan yang sangat jelas berteriak di kepala saya mengatakan, saya tidak lagi dapat bertemu dengan keluarga saya. Nah, inilah memendekkan cerita, saya terselamat dan di sini saya berada di hadapan kamu. Tetapi pada saat itu adalah satu saat yang tidak saya lupakan, di mana saya mengetahui dan menyadari perkara yang sangat penting dalam kehidupan ini, yang menjadikan kehidupan ini menjadi bermakna adalah terletak dalam satu perkataan yang disebut sebagai perhubungan. Dan perhubungan inilah yang mencerminkan kita sebagai manusia dan diingatkan oleh orang-orang di sekitar kita mengenai bagaimana kita hidup. Dan mungkin ada banyak lagi faktor yang lain, tetapi secara pribadi dan saya pasti banyak yang bersetuju dengan saya di mana kehidupan dan perhubungan kita inilah yang menjadikan hidup kita ini lebih bermakna. Saya teringat satu cerita mengenai atau satu ilustrasi mengenai seorang gadis muda yang bernama Anne Frank.
Anne Frank ini adalah satu gadis muda yang hidup jauh daripada tahun di mana kita berada sekarang. Dia dilahirkan pada tanggal Jun tahun 1929 dan dia meninggal pada tanggal ataupun bulan Mac 1945. Semasa kehidupan dia berhadapan dengan satu situasi di mana dunia ini berada dalam kancah peperangan yang dipanggil sebagai peperangan dunia kedua. Dan dikatakan dalam cerita ini Anne Frank bersama dengan keluarga yang tinggal di Belanda, ya, dia adalah seorang berketurunan Jerman, Belanda, dan dia adalah seorang Yahudi. Mereka terpaksa bersembunyi selama 2 tahun di sebalik ataupun di bilik rahasia di rumah mereka. Dan bayangkan 2 tahun. Nah, kita berada pada saat ini PKP dan sudah lebih kurang 3 bulan dan kita sudah merasa begitu bosan dan tertekan, terkurung di dalam rumah. Tetapi bayangkan 2 tahun bersembunyi di dalam sebuah bilik rahasia di rumah, dan akhirnya mereka ditangkap, dikhianati, dan telah ditangkap dan dihantar kepada kem tahanan perang. Nah, satu perkara yang membuatkan Anne Frank ini dikenali. Anne Frank ini adalah salah satu tahanan Yahudi yang sering kali dibincangkan, diceritakan karena dia adalah seorang gadis muda yang menulis di dalam diary. Dia mempunyai diary-nya, dan sepanjang masa peperangan dan mungkin sebelum lagi dan sepanjang masa peperangan dia seringkali menulis di dalam diary. Dan gadis muda ini dia akhirnya tertewas ataupun meninggal akibat daripada satu penyakit yang dipanggil sebagai penyakit typhus semasa berada dalam kem tahanan perang. Dan umurnya pada ketika itu belum genap 16 tahun, dia baru 15 tahun, hampir kepada 16 tahun. Tetapi ungkapan-ungkapan yang diambil daripada diary yang ditulis oleh Anne Frank adalah sesuatu yang bagi saya secara pribadi adalah luar biasa. Ada beberapa ungkapan yang dipetik, dan salah satu daripada ungkapan yang dikatakan ataupun ditulis oleh Anne Frank ini adalah dia mengatakan demikian. Dia katakan, saya tidak memikirkan tentang kesengsaraan di sekitar saya, tetapi kepada keindahan yang masih tertinggal. Jadi mungkin saya tidak berapa pandai menerjemahkan ungkapan yang dikatakan oleh Anne Frank, tapi poinnya adalah di situ, di mana dia katakan saya memilih untuk tidak memikirkan tentang kesengsaraan yang terjadi pada saat itu, di mana peperangan dunia kedua itu sedang terjadi, tetapi saya memilih untuk melihat keindahan yang tertinggal di dalam dunia ini pada saat ini, dia katakan. Nah, bayangkan kamu sedang menulis perkara itu, dan kita boleh bayangkan bagaimana Anne Frank sedang menulis ungkapan ini. Mungkin sementara bom sedang berjatuhan, ataupun kedengaran tembakan dan teriakan daripada orang-orang yang ditembak, ataupun mungkin berada dalam tawanan, karena kita tahu tahanan perang ini mereka berada di Auschwitz, salah satu daripada kem tahanan yang sangat dahsyat, di mana banyak perkara yang luar biasa ganasnya terjadi di tempat itu. Tetapi Anne Frank dia sempat menulis ungkapan-ungkapan yang seperti demikian. Saya memilih untuk tidak melihat kepada kesengsaraan yang ada di seluruh dunia pada ketika itu, tetapi memilih untuk melihat keindahan yang tertinggal dalam dunia ini. Dan satu lagi yang dia mengatakan di situ adalah dia katakan bahwa orang yang mati lebih banyak mendapat bunga daripada orang yang hidup, dia katakan. Karena penyesalan adalah lebih kuat daripada kesyukuran. Bayangkan seorang gadis muda yang masih muda boleh memikirkan perkara ini, di mana dia menyadari bahwa kehidupan dunia, di mana
kita lebih meraihkan ataupun kita lebih memberikan bunga-bungaan ini kepada orang yang sudah meninggalkan kita, yang sepatutnya bunga-bunga ini diberikan sebelum dia meninggalkan kita. Satu perkara yang kita sadari daripada ungkapan itu, dia katakan adalah penyesalan lebih besar dan lebih kuat daripada kesyukuran. Dan inilah sesuatu yang benar. Kita hanya mengetahui kita kehilangan sesuatu. Apabila sesuatu yang kita sadari, yang kita seringkali mungkin tidak sadari ataupun kita tidak kita tidak peduli indahnya adalah apabila perkara itu diambil, dirampas daripada kita dan kita mulai merasa kehilangan. Dan satu lagi ungkapan yang saya suka daripada kata-kata Anne Frank ini. Dia mengatakan demikian. Kesembuhan yang terbaik bagi mereka yang takut, kesunyian atau kesedihan adalah dengan keluar ke satu tempat di mana mereka boleh berdiam dengan syurga, alam semula jadi, dan Tuhan. Tidak heranlah kenapa Anne Frank mempunyai sebuah kesadaran dan sebuah perspektif yang luar biasa di tengah-tengah peperangan dunia kedua pada saat itu. Karena dia adalah seorang yang percaya dan bersandar penuh kepada kuasa Tuhan. Hanya di dalam kuasa Tuhan kita boleh melihat sesuatu yang luar biasa, sengsaranya ataupun yang sesuatu yang buruk menjadi sesuatu yang memberikan kepada kita sesuatu jawaban. Dalam Inggris mengatakan sesuatu yang make sense, sesuatu yang membuatkan kita mengetahui apa yang sedang terjadi. Hanya di dalam Tuhan. Dan Anne Frank ini akhirnya dia tertewas dan diary-nya itu disimpan dan sampai di tangan bapaknya selepas peperangan, di mana bapaknya telah bertahan dan telah hidup sementara berada dalam kamp tahanan Auschwitz. Dan dia memberikan diary ini, sehingga kan diary ini sekarang ini seringkali dipelajari dan menjadi rujukan bahkan kepada banyak film-film, kepada keadaan-keadaan perang dunia kedua pada waktu itu. Satu perkara yang kita ketahui daripada ungkapan-ungkapan ini adalah suatu kebenaran, yang kita sadari, yaitu hidup yang bermakna berpusat kepada perhubungan. Dan apabila kita berbicara dengan perhubungan itu adalah satu yang diketahui oleh Nabi Abraham itu sendiri. Dalam Kejadian 26 ayat 5 mengatakan demikian. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukum-Ku. Daripada ayat ini kita mendapat sedikit gambaran bagaimana Abraham hidup dalam kehidupan dia. Dia meletakkan Tuhan itu yang pertama di dalam kehidupan dia. Sehingga kan kita mengetahui cerita Abraham, dia sanggup meninggalkan semuanya, meletakkan seluruhnya, anak dia sendiri, tempat di mana dia sepatutnya tinggal dengan selesa, untuk keluar mengikuti perintah daripada Tuhan. Nah, inilah bagaimana perhubungan Abraham dengan Tuhan. Dan kita tahu betapa rapatnya Abraham bersama dengan keluarganya. Ingat apabila Lot berada dalam masalah dan dikatakan malaikat Tuhan diutus untuk memusnahkan Sodom dan Gomora, Abraham dia sanggup memberanikan diri menawar kepada Tuhan agar Lot berada ataupun menjadi selamat ataupun dapat diselamatkan. Dan beginilah bagaimana perhubungan adalah sesuatu aspek yang sangat penting bagi Abraham. Dan Abraham mengetahui di dalam hukum Tuhan itu
termaktub perkataan hubungan yang ada di dalam hukum Tuhan itu sendiri. Apa yang kita tahu dalam hukum 10 kita? Kita mengetahui ada 2 perhubungan yang diberitahu dalam hukum 10. Yang pertama adalah hubungan kita bersama dengan Tuhan, dan yang kedua adalah hubungan kita bersama dengan sesama manusia. Jadi kita boleh melihat dalam Matius 22 ayat 37 hingga 40. Matius 22 ayat 37 hingga ayat 40 mengatakan demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Luar biasa ya. Satu perkataan yang memberitahukan kepada kita bagaimana hidup ini menjadi bermakna adalah perkataan perhubungan. Hidup yang bermakna, berlegar ataupun berkisar dengan bagaimana perhubungan kita dengan Tuhan dan juga dengan sesama manusia. Satu perkara yang terjadi selepas Perang Dunia Kedua adalah di mana pihak berikat mereka mengumpulkan seluruh warga negara Jerman terutamanya dan memperlihatkan mereka video ataupun gambar-gambar yang terjadi semasa berada ataupun tahanan-tahanan di kamp tahanan perang. Dan ramai mereka yang begitu, ada yang dikatakan pengsan karena tidak sanggup melihat betapa dahsyatnya apa yang boleh dilakukan oleh seorang manusia kepada seorang manusia yang lain. Dan inilah manusia mampu melakukan sesuatu yang dahsyat. Dan kita tahu semuanya ini adalah inspirasi daripada iblis itu sendiri. Iblis tidak suka agar hidup manusia ini menjadi suatu kehidupan yang rukun dengan satu dengan yang lain, lebih-lebih lagi rukun dengan Tuhan. Dan inilah kita melihat bagaimana kedahsyatan-kedahsyatan yang berlaku dalam dunia ini boleh berlaku akibat daripada hal-hal yang diinspirasikan oleh iblis. Hubungan menjadikan hidup kita lebih bermakna. Persoalannya adalah apakah kita mempunyai penyesalan dalam mana-mana hubungan kita pada ketika ini. Sudah tentunya kita mengatakan ya memang benar, saya sebagai seorang manusia cenderung kepada permasalahan. Saya seorang manusia cenderung kepada dosa-dosa yang ada. Dan secara pribadi saya percaya akan hal itu karena saya juga adalah seorang manusia. Dan sebagai manusia banyak kesilapan dan dosa yang sudah dilakukan dan pasti akan dilakukan selepas ini. Karena dosa ini ada dalam kehidupan kita. Dan satu perkara yang sangat indah daripada janji Tuhan adalah bagaimanapun kita silap berdosa kepada Tuhan. Tuhan mengatakan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, Dia adalah seorang atau Tuhan yang setia dan adil untuk mengampuni kita. Jadi saya apabila melihat merenungkan ayat tersebut, ia adalah satu ayat yang sangat bermakna. Mengetahui betapa dalamnya dan besarnya kasih Tuhan itu kepada saya, biarpun saya sebagai manusia yang cenderung dengan masalah, cacat di dalam perhubungan kepada Tuhan dan sesama, tetapi Tuhan senantiasa mengasihi kita semua. Jadi hubungan yang baik
kepada Tuhan dan kepada sesama akan menjanjikan kepada kita suatu kehidupan yang bermakna. Ada 2 ayat yang terakhir yang ingin saya kongsikan bagi kita sebelum mengakhiri khotbah ini. Yang pertama adalah daripada Ibrani 10 ayat 24 yang mengatakan, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik. Kadang-kadang saya teringat seorang teman yang datang kepada saya dan mengatakan, saya mempunyai masalah. Nah, secara pribadi saya tidak tahu bagaimana menyelesaikan masalah. Dan saya sedikit terkejut apabila dia mengatakan, saya tidak memerlukan kamu menyelesaikan masalah saya. Saya hanya memerlukan kehadiran kamu mendengar masalah saya. Kadang-kala kehadiran kita cukup baik untuk mendorong sesama kita. Dan apatah lagi apabila kita mengatakan kita mendoakan bagi mereka dan terus-menerus mengatakan bahwa kita ada di sini untuk mereka. Jika seorang manusia seperti saya mampu mengatakan demikian, apatah lagi dengan Tuhan yang penuh kasih. Dia mampu memberikan yang lebih lagi daripada apa yang kita sebagai manusia mampu lakukan. Ayat yang terakhir terdapat dalam 1 Petrus 5 ayat 6 hingga 7 yang mengatakan demikian. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Saya pasti sementara Anne Frank berada dalam keadaan di mana peperangan sedang bergolak pada saat di mana dia hidup, bersembunyi selama 2 tahun dalam bilik rahasia dan berada dalam kem tahanan perang, melihat kematian setiap hari, kesengsaraan yang ada setiap hari. Sesuatu yang mendorong dia untuk tetap menulis perkara yang positif adalah karena dia tetap berpegang kepada kebaikan janji daripada Tuhan. Perhubungannya kepada Tuhan membuatkan dia memilih untuk tetap melihat keindahan yang tertinggal dalam dunia di sebalik kesengsaraan yang sedang bergolak di seluruh dunia pada ketika ini. Apabila perhubungan kita ini diatur dan disusun mengikut kepada apa yang Tuhan ingini bagi kita, saya pasti kehidupan kita ini akan menjadi kehidupan yang bermakna. Apabila kita berada dalam keadaan yang sukar, kita akan senantiasa seperti Anne Frank, seperti Nabi Abraham, seperti Yesus itu sendiri, memilih untuk tetap fokus kepada Tuhan dan janjinya, mengatakan bahwa Tuhan, saya sudah memberikan kehidupan saya kepadamu, saya memberikan segalanya kepadamu, dan saya pasti Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang tidak lalai untuk membantu saya, memelihara saya, menenangkan saya, dan membantu saya untuk melihat perkara yang indah yang tertinggal di sebalik kesengsaraan yang ada di saat ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, dan sekiranya renungan ini memberikan kekuatan bagi kita, dan sama-sama kita mencari dan menghidupkan kehidupan yang lebih bermakna. Untuk menutup khotbah dan menyambut khotbah ini, mari kita sekali lagi tunduk kepala dan saya akan pimpin kita dalam doa. Mari berdoa. Maha besar Tuhan kami yang bertakhta dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan.
Kesempatan baik kami merenungkan betapa kami memerlukan Engkau ya Tuhan. Antara perhubungan satu-satunya yang paling penting dalam kehidupan yang harus kami jagai adalah perhubungan kami denganmu ya Tuhan. Dan melalui kekuatan yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan, perhubungan kami sesama keluarga, sesama sahabat, sesama anggota, sesama manusia, mampu Engkau bantu agar kami boleh terus memilih untuk mendorong, membangun, mendoakan satu dengan yang lain dan bukan di sebaliknya ya Tuhan. Ya Tuhan, ampunilah kehidupan kami secara pribadi ya Tuhan, sehingga karena kami senantiasa memikirkan persoalan-persoalan dan memikirkan perkara-perkara yang tidak sepatutnya, yang merendahkan kehidupan kami dan membuatkan kami berpikir bahwa kehidupan kami pada saat ini adalah satu kehidupan yang tidak bermakna ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau mendorong kami dan memperingatkan kepada kami bahwa Engkau sentiasa hadir. Apabila kami tetap berpegang bersandar kepada ya Tuhan, kehidupan kami adalah satu kehidupan yang indah. Terima kasih ya Bapa, Engkau sudi mendengar dan menjawab doa ini. Kami minta ini dalam nama Tuhan Yesus yang telah menjadi juru selamat penebus kami semua. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Selamat sampai.